Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu faman yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan meneruskan kajian sebelumnya tentang keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Agar kita memahami, agar kita tidak menyia-nyiakan momen yang langka, momen yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Kita tidak tahu apakah kita masih bisa mendapati Ramadan yang lain. Makanya ketika kita mendapati bulan Ramadan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk wastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Segala macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, segera lakukan, jangan tunda besok. Jemaah rahimakumullah, yang pertama adalah yang nomor satu, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Artinya bahwasanya pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Allah memilih di antara bulan-bulan yang di Allah ciptakan adalah Ramadan sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sedang barang tentu ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hikmah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya bulan Ramadan dipilih sebagai bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Para ulama menyatakan ada dua tahapan Allah menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia sekaligus, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan Allah menurunkan ke dunia melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Dan pertama turunnya adalah surat Al-Alaq 1-5, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Gitu. Sehingga kita sebagai kaum muslimin harus senantiasa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Artinya berusaha untuk menjadi sahibnya Al-Quran, untuk senantiasa bisa menjadi orang-orang yang tadabbur Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Dan ini, kesempatan ini ada di bulan Ramadan ini. Agar supaya kita tidak meninggalkan Al-Quran kita, agar supaya kita semuanya membuka kembali Al-Quran kita yang barangkali sudah karatan atau kenang debu terlalu lama nggak dibuka, akhirnya jamuran Al-Qur'annya. Nah, kita manfaatkan
Mumpung masih di awal, kita baru 10 awal, ini puasanya berapa hari sekarang? 10 nggih? Enggak kerasa nggih? Tidak terasa. Kira-kira panjenengan bisa sampai 11 hari napa mboten? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Panjenengan belum tentu kuat 11 hari. Itu jadi monggo kita manfaatkan waktu yang ada. Ya. Bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia yang dahulunya tidak mengerti jalan yang benar. Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita semuanya agar bisa menjalani kehidupan fid dunya wal akhirah dengan selamat. Itu ya, itu keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Artinya bulan Ramadan ini di dalamnya ada malam yang bermakna sangat baik, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa beramal di dalamnya, maka ibaratnya atau dia akan diberi pahala yang lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Ya. Ini sebuah kesempatan yang sangat besar bagi kita semuanya kaum muslimin. Kalau di bulan-bulan yang lain Allah tidak menyediakan Lailatul Qadar ini. Ya. Hanya di bulan Ramadan, maka sangatlah disayangkan kalau kita tidak pernah berusaha mau mencarinya. Panjenengan setiap tahun berusaha mencari mboten? Mencari ketemu napa sareng? Ada yang sama sekali tidak peduli. Nggih. Ngene mboten? Boro-boro Lailatul Qadar. Ada yang sama sekali enggak peduli. Menganggap hal yang remeh. Padahal ini adalah malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar dan dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu ibaratnya panjenengan sudah beramal kebaikan selama 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai 83 tahun. Ini kesempatan yang luar biasa yang diturunkan oleh Allah sebagai bentuk daripada Ar-Rahmanir Rahim. Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagai bentuk dari kemurahan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya. Kita cukup beramal satu malam diganjar oleh Allah dengan pahala beramal 83 tahun. Ini sangat luar biasa. Angger ora berusaha mencari ya kebangetan nggih. Ini. Untuk itu jamaah rahimakumullah, ya ketika kita mendapati bulan Ramadan, ya keutamaan Ramadan, ada di antaranya adalah kita akan mendapati malam Lailatul Qadar. Dan itu semuanya harus diusahakan, harus dilatih juga, harus diusahakan secara terus-menerus. Tidak mungkin kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut kalau kita tidak mencarinya, tidak berusaha untuk mencarinya. Dan kalau kita tidak melatih diri kita untuk terbiasa mencari malam Lailatul Qadar, maka tidak akan mungkin bisa mendapatkannya.
Hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah sehingga dia rela untuk menyempatkan waktunya untuk menempuh atau mencari, berusaha beramal di malam Lailatul Qadar. Itu. Dan insya Allah ya Allah akan meridhoi kita semuanya, akan memberikan pahala beramal di malam Lailatul Qadar bagi siapa yang mau berusaha mencarinya. Yang ketiga, di antara keutamaan Ramadan, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala Ramadan," ketika masuk bulan Ramadan, "Futihat abwabus sama' wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilatus syayatin." Ya, di antara keutamaan bulan Ramadan, pada bulan Ramadan itu dibukakanlah pintu-pintu sorga dan ditutup pintu neraka dan para syaitan dibelenggu. Itu. Ya, pintu-pintu surga atau pintu langit di sini disebutkan pintu langit, artinya pintu rahmat daripada Allah tabaraka wa taala dibuka dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup dan syaitan dibelenggu. Ini keutamaan bulan Ramadan yang ketiga. Maknanya apa? Ketika memasuki bulan Ramadan, Allah tabaraka wa taala memberikan kita motivasi lebih. Memberikan kaum muslimin yang beriman kepada Allah motivasi lebih. Sehingga sangat mudah atau sedikit lebih mudah dari hari-hari biasa untuk bisa beramal soleh. Sing tidak rutin di bulan yang lain, di bulan Ramadan biasanya punya hasrat lebih untuk berbuat kebaikan. Ini hikmah. Karena Allah tabaraka wa ta'ala di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu jahanam dikunci dan setan-setan itu dibelenggu. Kita akan punya penghalang untuk melakukan kejahatan. Karena setan-setan dibelenggu, akan tetapi kalau kita lihat pada kenyataannya, ya banyak sekali kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan walaupun di bulan Ramadan. Ini berarti hadisnya salah napa nggih? Apa setannya ucul? Saya tadi barusan pulang sekolah, ada anak muda enak-enak utuh di depan masjid. Alhamdulillah. Saya hampir panas. Iya. Ini berarti setannya ucul. Ya. Jamaah rahimakumullah, karena di samping syaitan kita itu mempunyai nafsu, mempunyai hawa nafsu. Ya, kita mempunyai hawa nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu ila ma rahimar rabbi, kata Allah. Sesungguhnya hawa nafsu senantiasa menyuruh kepada keburukan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun Allah sudah memberikan kemudahan-kemudahan di bulan Ramadan dengan membukakan pintu surga, menutup pintu jahanam dan mengunci para syaitan, itu semuanya tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia ketika hatinya tidak dijaga. Hatinya akan senantiasa lalai. Sama ketika kita masuk ke ruangan ini. Hati kita semuanya berbeda-beda. Ada yang tunduk patuh, ada yang lalai, ada yang hatinya kemana-mana. Barangkali seperti itu. Mudah-mudahan tidak, semuanya konsentrasi
di dalam rangka mencari ridha Allah. Akan tetapi kita manusia bisa apa? Kita sangat-sangat lemah dalam hal ini. Kadang kita bisa khusyuk dalam beribadah paling semenit 2 menit. Selebihnya ngelantur ngene mboten. Tapi itu kita semuanya berusaha agar supaya kita bisa menghadirkan hati kita di dalam setiap ibadah kita. Ya, tidak membiarkan kita terombang-ambing ketika kita sedang beribadah. Makanya ketika kita sedang melakukan sesuatu ibadah, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang tidak mengganggu konsentrasi ibadah tersebut. Ini jamaah rahimakumullah, ya. Kenapa walaupun Allah tabaraka wa taala sudah memberikan kemudahan, yaitu dengan membuka seluas-luasnya pintu-pintu langit, pintu-pintu kebaikan, dan ditutup pintu-pintu keburukan atau neraka jahanam, dan syaitan-syaitan dibelenggu, akan tetapi kita masih mempunyai hawa nafsu yang harus kita lawan. Dan di antara pelajaran di dalam berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, kita dilatih oleh Allah untuk menahan hawa nafsu. Itu makan, minum, olih. Akan tetapi karena Allah mengajari kita untuk menahan hawa nafsu kita, kita tidak membiarkan hawa nafsu kita berjalan tanpa aturan. Kita makannya nanti nunggu jam maghrib. Itu diatur, hawa nafsu kita diatur oleh Allah tabaraka wa taala, dilatih untuk terbiasa teratur. Itu keutamaan yang ketiga. Yang berikutnya, dalam sebuah riwayat yang lain Allah berfirman, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ini tadi yang terusan yang tadi, ya, terkait dengan hal yang kita sampaikan, ya. Atau dalam riwayat yang lain futihat abwabur rahmah. Sudah kami sampaikan tadi, pintu langit itu maknanya pintu kebaikan atau juga pintu-pintu sorga. Artinya dimudahkan jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan. Begitu juga dengan futihat abwabur rahmah, ya, dibukanya pintu-pintu rahmat. Artinya ketika bulan Ramadan ini semuanya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dibuka selebar-lebarnya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, kalau ada seseorang yang di bulan Ramadan kalau tidak diampuni, tidak bisa diampuni dosa-dosanya, jangan mengharapkan bisa diampuni di bulan yang lain. Itu. Karena di bulan Ramadan ini sedemikian mudah Allah untuk membuka pintu ampunannya, pintu rahmatnya, pintu kasih sayangnya, semuanya dibikin mudah oleh Allah. Maka kalau ada seorang muslim atau seorang manusia secara umum ya, tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, apa maning nang bulan liyane. Itu secara mudahnya logikanya seperti itu. Karena di bulan Ramadan semuanya dibikin mudah oleh Allah. Kita yang dilala bersemangat dalam segala macam ibadah yang kita laksanakan. Itu. Kita lanjutkan. Dalam hadis yang lain, yang keempat, bayunadi munad, seorang penyeru menyeru. Ya badiyal khair haluma wa aqbil wa ya baghiyasy syarr aksir walillah wallahi naqa'u minan nar wa dzalika kullailatin hatta yanqadi Ramadan. Bahwasanya di antara bentuk keutamaan Ramadan, bahwasanya Allah tabaraka wa taala
mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka setiap malam. Ya, ada seorang diriwayatkan dari riwayat Tirmizi ini, berseru seorang penyeru, wahai orang yang menghendaki kebaikan, lakukanlah dan laksanakanlah. Wahai orang yang menghendaki keburukan, kurangilah. Ini di bulan Ramadan. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan hal ini terjadi setiap malam sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ini ya, di antara keutamaan bulan Ramadan, setiap malam Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Karena Allah sudah tahu siapa-siapa di antara kita yang akan menjadi penghuni surga insyaallah, dan mudah-mudahan tidak ada yang menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Akan tapi wallahu a'lam, hisabnya ada kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tidak mau menjadi penghuni neraka, ini saat yang mulia untuk berusaha memanfaatkan momen di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala membebaskan manusia atau seorang dari neraka, dan itu terjadi setiap hari di bulan Ramadan. Caranya bagaimana? Ya beramal solih, berpuasa pada siangnya, salat yang wajib, dan juga salat malam, salat tarawih pada malam harinya. Karena Rasulullah menyatakan man soma ramadanan, apa terusannya? Imanan wa ihtisaban, terus ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, dengan dasar iman, dan mengharap ridha Allah dengan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang qama Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, dengan keimanan dan mengharap ridho Allah, dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kalau pengen mendapatkan keutamaan nomor 4, ya seperti itu. Berpuasa dengan puasa yang benar didasari keimanan. Ya, didasari keimanan, bukan karena nyong puasa ora kepenak. Ya, ora kepenak karo tanggane, ora kepenak karo lingkungane, bukan seperti itu. Ya, akan tetapi berdasarkan keimanan. Berpuasa ini adalah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita tidak laksanakan, maka kita akan tertimpa dosa besar, karena puasa itu masuk di dalam rukun Islam, pondasi keislaman seseorang. Seseorang yang tidak berpuasa dengan sengaja, apalagi menganggap bahwa tidak wajib puasanya, dia telah kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau ada seorang muslim yang tidak berpuasa, dia sebenarnya memahami bahwa itu adalah wajib, akan tapi karena hawa nafsunya atau karena malas atau karena alasan yang lain, maka dia dikatakan muslim yang sudah melakukan dosa besar. Itu jamaah rahimakumullah, monggo ini harus kita yakini apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan yang penuh keutamaan, penuh keberkahan, penuh kebaikan, penuh kemudahan. Kita berusaha untuk meraihnya. Berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 di'fin." Setiap amal dari anak Adam itu dikalikan 10 sampai 700. Ya, terjemahannya. Setiap amal dari anak Adam akan dilipat gandakan kebaikan itu dengan kelipat gandakan 10 sampai 700 di'fin.
ila masya Allah, sampai di apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya Allah bisa untuk menambah. Lalu beliau melanjutkan, qala Allah azza wa jal illa saum. Allah berfirman kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajibihi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan membalasnya. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajlis lis-shaimin fa farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Ya. Jadi orang berpuasa itu menahan syahwatnya, menahan makan dan minumnya itu karena mentaati perintah Allah, berdasarkan perintah Allah. Dan bagi orang yang berpuasa kata Rasulullah ada dua kegembiraan, ya, yaitu pertama kegembiraan ketika berbuka puasa, ya, orang puasa itu ketika berbuka puasa luar biasa, punya kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Gini betul, walaupun hanya mendapati 1 gelas air itu, dan itu nanti akan berlanjut ketika bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Kegembiraan, dua kegembiraan yang akan dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa. Akan tetapi yang puasanya tadi imanan wahtisaban. Ya, anggar puasanya tidak imanan wahtisaban, ya buka ya biasa baik, ora patia. Dan tidak akan bertemu Tuhannya. Eta. Ya. Rasulullah melanjutkan, dan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah adalah seperti harumnya minyak kasturi. Itu. Ini sebuah perumpamaan, permisalan. Tetap saja baunya mulut orang yang berpuasa membunuh apa? Amunnya leteng. Tapi di mata Allah ini menandakan, ya, menandakan bahwasanya Allah menilai itu semuanya bukan berdasarkan fisiknya kan, tapi dari hati, dari keikhlasan dan ikhtisabnya. Kita lanjutkan. Nomor 6. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun khairuhum. Ya, ada nanti di antara keutamaan orang yang berpuasa di surga nanti ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Itu khusus bagi orang yang puasa. Puasa tapi syaratnya imanan wahtisaban. Itu jangan setahun ke puasa tahun ngarep orang misalnya, ya. Jangan puasa tapi panjenengan berkata dusta, berkata bohong, riba, ya, melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini bukan puasa yang akan mendapatkan rayyan. Tapi puasa yang imanan wahtisaban akan mendapatkan balasan dari Allah tabaraka wa taala di sebuah disediakan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Tidak ada yang boleh mendahulunya sebelum mereka masuk terlebih dahulu. Apabila orang-orang yang telah berpuasa memasukinya, pintu tersebut dan ditutup dan tidak ada lagi seorang pun yang dapat memasukinya. Ya, yuqalu aynassaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun khairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Ya, itu. Ketika orang-orang berpuasa sudah melewati Ar-Rayyan, itu tidak ada yang bisa masuk, ya. Nah, ini kalau kita berbicara terkait hal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semua orang Islam insyaallah banyak yang berpuasa nggih. Gimana betul? Dan itu berarti semuanya akan lewat
pintu niki mboten kira-kira. Kita mengharapkan menjadi orang yang melalui babu rayyan, ya. Akan tetapi sekali lagi itu semuanya tergantung dari kualitas puasa kita. Apakah puasa kita nanti juga akan membekas di dalam bulan-bulan yang lain? Ketika di bulan puasa sudah terbiasa tidak berkata bohong. Arab ngelombok kamu Tanjung lagi puasa. Begitu juga di bulan yang lain semestinya seperti itu. Mau menipu orang, ingat saya sedang berpuasa. Di bulan yang lain juga sedemikian rupa. Itu. Kalau itu terjadi insya Allah ya kita akan menjadi ashabur rayyan, ya, akan menjadi orang-orang yang nanti masuk melalui pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Itu. Yang ketujuh, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Ini artinya di dalam keutamaan berpuasa yang sering kita sampaikan adalah diampuni dosa-dosa kita. Kita sedikit membahas terkait iman dan ihtisab. Apa itu maknanya? Ya, jemaah rahimakumullah, bahwasanya kalimat ini sudah sangat populer bagi kita, kan tapi terkadang kita tidak memahami makna yang benar. Allah mempersyaratkan ketika kepengin dosa-dosa kita diampuni melalui puasa, ini adalah syaratnya itu tadi, imanan wa ihtisaban. Benar-benar dengan dasar keimanan. Tidak ada dasar-dasar yang lain atau motivasi-motivasi lain ketika kita melaksanakan puasa. Jangan anggap puasa ini hanya sebagai rutinitas. Akan tapi kita benar-benar mempersiapkan. Ketika kita menghadapi Ramadan, kita sudah tahu sangat banyak keutamaan bulan Ramadan. Kita mengimani itu semuanya. Maka dengan mengimani itu semuanya, kita berusaha untuk mencapai pahala-pahala yang terbaik yang mungkin bisa kita lakukan. Ini semuanya masing-masing kita sudah barang tentu berbeda. Ya, ada yang biasa-biasa saja sehingga puasa ya bisa apal kawit ganu kayak kai. Ada yang seperti itu. Ada yang lebih, ya, antara bulan yang lain dengan bulan puasa lebih baik. Ada juga yang bahkan lebih buruk dan sebagainya dan sebagainya. Ini semuanya pada hakikatnya tergantung daripada keyakinan kita, keimanan kita kepada kebenaran apa-apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Ya, yang namanya ikhtisab adalah mengharap balasan dari Allah, dan ini terkait dengan hati, keikhlasan kita di dalam menjalankan seluruh ibadah, di dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah yang ada di bulan Ramadan dan menjauhi seluruh larangan Allah. Seberapa besar tingkat ikhtisab kita, itu yang akan menentukan apakah kita menjadi orang-orang yang diampuni dosanya ma taqaddama min dambi, yang telah lalu. Ya, utamanya kalau Rasulullah menyatakan demikian, ini dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar itu harus taubat syaratnya agar diampuni. Sementara kebaikan-kebaikan, ya, salat, puasa, sedekah itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Sementara dosa besar itu harus kita hapus dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha. Itu syaratnya. Harus taubatan nasuha terlebih dahulu, ya.
baru kita iringi dengan amalan-amalan. Kalau belum taubatan nasuha, dosa-dosa besar yang kita lakukan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi agar kita menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu, maka puasa kita harus dengan dua dasar ini. Dengan keimanan yang benar, dengan keikhlasan yang tinggi, hanya mengharapkan ridho Allah. Memahami bahwa semua yang kita lakukan adalah di dalam rangka beribadah kepada Allah. Termasuk hari ini, misalnya panjenengan yang hari ini memberi makan orang yang berbuka puasa berdasarkan imanan wahtisaban, dengan keimanan bahwa itu akan mendapat, panjenengan akan mendapat pahala orang yang berpuasa yang panjenengan kasih makan. Itu keimanannya seperti itu, di samping keimanan pertama. Itu Allah menyanyikan demikian, dan itu ketika mengharapkan balasan dari Allah dan ikhtisab yang benar, maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nomor 7. Ya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ikhtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya. Di antara keutamaan orang yang berpuasa dengan benar, dia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Dikit lagi, nomor 8. Masih ada 7 menit. Sesuai ya, 7 menit lah. Oke. Yang ke-8, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wassalawatul khams wa jum'atu ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabat al-kabair." Ini yang sudah kami sampaikan tadi. Ya, bahwasanya salat yang 5 waktu dari Jumat, salat dari Jumat ke Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Ya, ketika kita menghindari atau menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Berarti Ramadan tahun ini itu akan menghapus dosa-dosa selama Ramadan tahun 1445 Hijriah sampai hari ini. Insyaallah, ya. Nah, kita akan sudah barang tentu dosa kita, setiap hari kita melakukan dosa. Dan kita hapus dengan amalan-amalan sebanyak mungkin. Innal hasanata yadhibna syai'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Setiap hari, setiap saat kita banyak berdosa. Makanya ya, Allah mensyariatkan kita untuk sholat 5 waktu agar bisa membersihkan dosa-dosa kita. Begitu juga dengan sholat Jum'ah, kegiatan hari Jum'ah, Jum'ah ke Jumat berikutnya. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Itu. Di antara keutamaan Ramadan dan puasa ini adalah kita akan diampuni, ya, di samping yang tadi. Kalau kita puasa dengan iman dan ihtisaban, itu juga akan diampuni kesalahan-kesalahan kita ya selama 1 tahun. Atau kita lanjutkan terakhir ini yang ke-9. Dari Abu Umamah, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata, "Murbi bi'amalin yadkhiluni, ya, yadkhiluni jannah." Ya, tunjukkan kepada aku amal yang dapat membuatku masuk surga. Ya. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la 'idla lahu." Ya. Maka Rasulullah menjawab, berpuasalah karena tidak ada yang sepadan dengannya.
Ya, seorang sahabat Abi Imamah yang mendatangi Rasulullah, datangkan, tunjukkan kepadaku amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah menyatakan berpuasa, karena tidak ada amalan yang sepadan dengan puasa. Seperti tadi, sudah ada 8 poin. 8 poin daripada keutamaan puasa dan Ramadan secara umum. Bagaimana Allah sudah memberikan keutamaan dalam amalan tersebut. Ya, ini Abi Umamah penasaran, balik lagi kepada Rasulullah. Akan tetapi beliau tetap mengatakan alaika bis saum, ya, berpuasalah. Ini menandakan bahwasanya memang puasa ini sangat-sangat mulia kedudukannya. Walaupun ya panjenengan jangan mengartikan berarti puasa tok bae ya ora usah salat. Kan puasa lebih mulia. Ya tidak seperti itu. Ya semuanya punya kedudukan masing-masing. Itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semua harus kita tunaikan semua-muanya. Ketika Rasulullah menyatakan amal apa yang bisa masukkan ke jannah, lalu beliau menyatakan bahwasanya berpuasa itu menandakan bahwa puasa ini sesuatu yang bisa membuat seseorang bisa mencapai derajat ketakwaan. Karena kita ketika sedang berpuasa, kondisi fisik kita, kondisi pikiran kita akan lebih jernih. Panjenengan coba rasakan, mencoba membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Ketika keadaan berpuasa dengan keadaan tidak berpuasa, pasti akan berbeda. Ini semuanya rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang memiliki jasad kita, Allah yang mengatur itu semuanya. Kita berpikir dalam keadaan berpuasa itu pikiran kita lebih jernih pasti. Ya. Ini yang menandakan bahwasanya kemuliaan berpuasa, bukan berarti yang amalan yang lain tidak penting atau tidak wajib. Ini hanya Rasulullah berusaha untuk menyampaikan kepada kita betapa mulianya atau betapa besarnya pahala berpuasa. Itu jamaah rahimakumullah, itulah ada 9 poin ya, masih sangat banyak terkait keutamaan Ramadan dan puasa. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ya apa-apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk bisa kita raih dengan mudah ya, dengan mudah. Asal apa? Asal gelem. Gini boten anggar gampang tapi orang gelem kan ya pada bayangan nggih. Itu makanya Allah sudah menyediakan itu semuanya, siapa saja monggo untuk bisa senantiasa menggapai pahala-pahala terbaik yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal